Kok betul Pak? Kok betul? Cahayanya udah. Mode malamnya sampai aktifkan lah. Gini ya, Oh, Itu orang kena ya? oh, wifi ya? Kok nggak kena mana? Oh, sama saya. Aku butuh wifi ya. Kamu nih lancar nggak gede. Wifi ya. Nah, wifi sih lemot terus. Coba sih mencoba, ya coba mencoba YouTube sih. Biasa gitu lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muhtaram, para alim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Kepala Madrasah yang kami hormati, Bapak Ibu Dewan Guru MI Nurul Huda 1 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih senantiasa mendapatkan rahmat, nikmat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, jika kita bisa hadir di tempat yang insyaallah mubarakah dalam rangka mengawali aktivitas kita pagi hari ini dengan doa, pembacaan surat Waqiah, dan nanti akan dilanjutkan dengan majelis taklim yang pada gilirannya pagi ini akan mengkaji kitab Wasyatul Mustafa oleh Ustaz Amin Hidayat SPDI. Untuk itu mari kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan senantiasa diridhai Allah Subhanahu wa taala, tercatat sebagai amal ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin shalihah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin para pemirsa dan kaum muslimin dimanapun berada yang dimuliakan Allah, marilah sejenak kita berdoa kepada Allah dengan membaca suratul Waqiah. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan segala urusan kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rezeki yang halal dan barokah, diberikan kesehatan lahir dan batin, dan mudah-mudahan barokah surat Waqiah yang kita baca seluruh kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada Ustaz Rafiul Amali, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ila jami'il khairin minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was salihin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin, khususan sultanil awliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, wa ila jami'i abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina, khususan ila Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Li wa liwalidayya wa lil
المؤمنين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذل من يحموم لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا
تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العليم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية الجحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم اللهم صل وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإقدار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونستغل بحمد من أعطانا ونبتل بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرامك وفضلك يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تحل العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد هذه دار الله وفيها عباد الله عمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله هذه دار الله وفيها عباد الله عمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله هذه دار الله وفيها عباد الله عمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تطمئن بها قلبي وتنفع بها علومي وتقضي بها حوائجي وترفع بها درجتي وتهدي بها قومي وتخلص بها قلبي وتلهمني بها علوم لدني
وتكرمني بها بالسعادة والكرامة وتنثر بها أموالي وأصحابي وتلاميذي وأتباعي وترزقني اللهم تمام نعمتك وتمام رحمتك وتمام رضوانك وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تحشر فيه الخلائق أجمعين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا فتاح يا عليم افتح لنا بابنا بالقرآن العظيم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين اللهم نور بكتابك بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمر به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك وإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وإيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار
بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ببركة الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian bacaan surat Waqiah dan doa. Mudah-mudahan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua baik yang hadir di majelis ini maupun yang mendengar dimanapun berada, semoga senantiasa diberikan rezeki yang halal dan barokah, dimudahkan segala urusan kita, dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, putra putri kita jadi putra putri yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan kita diberikan istiqomah dalam melaksanakan ibadah dan kapanpun kita dibangkit oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Dan kita setiap hari, setiap saat membaca sholawat kepada Rasulullah, terutama sholawat Tibil Qulub. Selain kita berharap syafaat dari beliau, mudah-mudahan barokahnya kita senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin. Kita doakan saudara-saudara kita yang barangkali hari ini masih diuji oleh Allah dengan sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga istiqomah setiap pagi dan sore membaca Sayyidul Istighfar. Pagi 3 kali, sore 3 kali, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca pagi 3 kali, insyaallah siang itu sepanjang hari dosa kita diampuni. Kita baca sore hari sepanjang malam, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Sehingga orang yang istiqomah membaca Sayyidul Istighfar, istighfar kepada Allah, kapanpun dipanggil insyaallah dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, tibalah saatnya mari kita ikuti kajian pada hari ini, yaitu giliran Ustaz Amin Hidayatullah SPDI. Beliau merupakan koordinator pembelajaran Al-Quran metode Umi di madrasah ini, yang juga merangkap sebagai guru pendidikan agama Islam. Beliau juga merupakan kepala TPQ Al-Ikhlas di Bandarwangi Blimbing Malang. Insyaallah pengalaman beliau dalam rangka memberikan tausiah sudah tidak diragukan lagi. Mudah-mudahan apa yang akan beliau sampaikan dalam membahas wasiatul Mustafa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Hadirin, marilah kita sambut Ustaz Amin Hidayat SPDI. Pada beliau waktu dan tempat kami hadirkan. Sallallahu Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Kepala Sekolah Al-Huda 1 dan juga kepada yang saya hormati kepada jajaran dewan guru. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya masih banyak diberi kenikmatan Allah SWT, sehingga kita semuanya masih bisa bertatap muka serta bermuajahah untuk mencari ilmu. Semoga apa yang kita dapat hari ini jadikan ilmu yang bermanfaat dan membuat kita lebih dekat dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam sudah kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak nanti di hari kiamat kita semuanya mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini saya akan menjelaskan tentang kitab Wasiatul Mustafa. Wasiat Al-Mustafa. Al-Mustafa adalah manusia pilihan, yaitu
Rasulullah. Maka di sini adalah penjelasan tentang wasiat-wasiat Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib. Saya baca langsung untuk mukadimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa ba'du fa hadhi wasiyatul Mustafa. Dan setelah mukadimah alhamdulillah salawat serta salam kepada Allah, salawat salam kepada Nabi Muhammad, maka dalam kitab ini wasiyatul Mustafa, maka Rasulullah mewasiatkan kepadaku, kepada Ali bin Abi Thalib. Li Ali bin Abi Thalib karma wajhah, qala, berkata Ali, da'ani, maka memanggilku, siapa? Rasulullah SAW. Maka Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib. Fa khalawtu ma'ahu fi manzilati, maka Rasulullah mengasingkan dirinya dengan Ali bin Abi Thalib di sebuah rumah. Jadi langsung berdua-duaan sama Ali bin Abi Thalib. Faqala, maka Rasulullah bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, wahai Ali, anta minni, kamu dengan aku, biman zilati Haruna min Musa alaihissalam. Jadi Rasulullah mengatakan, wahai Ali, kamu dengan aku bagaikan Nabi Musa dan Nabi Harun. Maksudnya apa? Nabi Musa dan Nabi Harun yang lebih terkenal adalah Nabi Musanya. Nabi Harunnya adalah sebagai pendukung. Jadi seolah-olah sebagai kayak ketua dan wakil. Maka Nabi Muhammad mengatakan, wahai Ali, kamu dengan aku bagai Nabi Musa dan Nabi Harun. Jadi Nabi Musanya adalah Rasulullah, misalkan Alinya Nabi Harun. Maka Rasulullah melanjutkan, wa annahu la nabiyya ba'di. Di sini disebutkan istilahnya ini, sayangnya tidak ada nabi setelahnya aku. Kok ada nabi? Ali bin Abi Thalib jadi nabinya. Karena Ali bin Abi Thalib ini cerdasnya luar biasa. Makanya Rasul mengatakan, ana madinatul ilm, saya adalah kotanya ilmu, wa aliyun babu, dan Ali ini pintunya. Itu saking cerdasnya Ali. Maka kok ada nabi lagi, maka yang menjadi nabi siapa? Ali. Sayangnya tidak ada nabi setelahnya aku. Rasulullah gitu. Kok ada nabi? Ali. Karena Ali ini cerdasnya luar biasa, sampai ada yang sahabat, masa sih cerdas, akhirnya dites. 10 orang ngetes Ali bin Abi Thalib satu pertanyaan. Ternyata satu pertanyaan ini jawabnya tidak ada yang sama di antara 10. Itu saking cerdasnya Ali. Karena kenapa kok cerdas? Bahkan kalau sahabat nanya Abu Bakar radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu, siapa? Umar radhiyallahu anhu, Ali karomah wajah. Kenapa kok karomah wajah? Karena wajahnya ini tidak pernah dilihat, tidak pernah melihat aurat, bahkan auratnya sendiri. Makanya cerdas. Jadi yang haram-haram benar-benar ditinggalkan. Ini Ali. Oke. Beda kalau Ali. Kalau Ali kalau Ali luar biasa. Dilanjutkan apa? Rasulullah, ini usika, sesungguhnya aku berwasiat kepadamu al-yaum, pada hari ini, biwasiat, dengan wasiat, jika in hafidhaha, jika kamu menjaganya dengan wasiat ini, maka istahamidan, maka kamu hidup dalam keadaan terpuji. Nah, ini wasiatnya kepada Ali. Lah, tapi tidak hanya kepada Ali saja. Kalau kita mempelajari ini, berarti ini termasuk wasiat Rasulullah kepada kita. Makanya namanya wasiatul Mustafa. Mustafa ini adalah Rasulullah. Kalau jangan terinspirasi mau membuat kitab sendiri, ya bisa. Wasiatus Sumanillah, wasiatul Abid, wasiatul Rafi'ah. Karena mereka ini juga sahabat, sahabat kita semuanya. Lah, kalau kita mempelajari ini, maka hidup kita akan hamidan, terpuji. Baik ya. Jadi kita akan menjadi orang terpuji karena mengamalkan apa yang ada di dalam isinya ini. Di dalam isinya kita wasiatul Mustafa ini. Wa mutta syahidan, dan yang ingin mati syahid, maka amalkan apa yang ada di dalam kitab ini.
maka ini sesuai Rasulullah, berarti matinya syahid. Pokoknya mengamalkan. Kalau hanya membaca, beda lagi. Menjaganya itu adalah mengamalkan. Kalau membaca saja, ya berarti hanya sekedar di luar, di dalamnya tidak. Hanya pohonnya, tidak ada buahnya. Wa ba'atsakallahu yaumal qiyamah faqihan 'aliman. Dan Allah membangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan faqih dan alim. Nah, kalau kita mengamalkan maka kita dalam keadaan alim. Maka derajatnya orang alim kita sudah mengetahui bahwasanya derajat orang yang alim itu luar biasa. Lah, lanjutannya ini adalah mulai wasiat yang pertama. Ya Ali, wahai Ali, man akalal halal, barang siapa memakan yang halal, sofahu dinuhu, maka bersih agamanya. Jadi kalau kita ini memakan yang halal, maka agama kita akan bersih. Maksudnya bersih gimana? Buat sholat ringan, buat baca Quran ringan, mau sedekah ringan, mengeluarkan zakat ringan, mau puasa gampang, bersih. Kenapa? Karena kita makannya halal. Jadi halal itu membuat kita enak dalam beribadah, bersih. Karena tidak ada yang menghalangi. Waraq qalbuhu, dan lembut hatinya. Maka kalau kita makan halal itu pastinya tidak gampang marah-marah. Kalau ada yang marah-marah, ya berarti bisa jadi ada yang haram atau syubhat yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kalau sudah masuk gimana? Cara membersihkan haram yang sudah masuk. Maka diutahno apa diumbakan ruwinso kan nggak mungkin. Mobil itu kan nggak mungkin. Dia jadi bersih aku, ya bersih senama-namanya itu nanti. Saat nama-namanya bersih. Jadi kalau ingin membersihkan yang sudah masuk ke dalam tubuh adalah, kalau kata ulama adalah dengan puasa. Puasa ini bisa menghilangkan daging-daging yang haram. Kok semakin puasa tambah kurus, berarti baik. Nah, ya saya ya belum tentu juga, kalau secara saran ulama maka dengan puasa dapat menghilangkan daging yang haram. Maka mari kita menghilangkan daging yang sudah ada di dalam tubuh kita yang haram-haram ini dengan puasa sebelum Allah menghilangkannya dengan penyakit. Oh, itu orang alami, kita coba ambil penyakit tadi. Nah, ini kan mending mana? Kita puasa apa kita kena penyakit? Podo-podo tek dagingnya ini. Lo kan orang penyakitan kan? Orang penyakitan. Kemarin saya pas sakit kan langsung turun 3 kilo. Nah, bisa jadi itu panganannya Pak Yono yang tak makan itu terus kita. Lo kan bisa jadi seperti itu. Itu haram ini ya, kasih penyakit. Akhirnya hilang. Lo kan bisa jadi. Atau syubhat, ya syubhat itu berarti bisa jadi kayak gini. Yang halal kalau jelas-jelas haram, mungkin kita sudah tahu. Aku mau ngombe khamr loh haram, langsung tobat. Maksudnya kita langsung tahu kalau itu haram. Aku mau mangan babi, mangan sate babi loh. Kita sudah tahu kalau itu haram. Tapi kalau haram yang kita nggak tahu, yang lebih bahaya kan kalau kita yang nggak tahu ini. Contohnya, jenengan diundang tahlil atau kajatan, gitu ya. Setelahnya kajatan biasanya ada apa? Yang jalan itu kan ya makanan ya, piring-piring, pokoknya banyak piring-piring jalan itu. Nah, ketika seperti itu, terus pas ada jeruk terus ingat, waduh, ini senengannya ibu coba gak anakku, langsung dikesah. Kita tanya kepada Sohibul Bed. Tahu Sohibul Bed ya? Yang biasanya jual bed itu. Kalau orang hitam berarti Sohibul Bed. Oke. Nah, kalau kita tanya Sohibul Bed, maka sampean tadi mengeluarkan ini untuk apa? Lu ya jadi pangan. Kan gitu. Jadi pangan, berarti orang duit. Lah kita kok langsung nyesak. Biasa bulan orang ya, bulan orang. Kan biasa senyum ini mumpung dia yang masih jomblo ini perlu kodaknya ditandemi biar masuk TV. Nah, yang langsung ngesak tanpa izin siapa? Sohibul Bed tadi
Kira-kira halal apa haram? Jadi syubhat ya, syubhat. Cuma nggak boleh ngomong assalamualaikum, nggak boleh. Syubhat. Bisa jadi syubhat tuh. Kenapa? Karena nggak ada izin. Terus ngomong halal ini misalnya izin ya langsung diizini. Iya, kalau izin. Tapi kan ngarang-ngarang tok saya belum pasti kan, makanya syubhat. Lah bisa jadi masuk ke tubuhnya keluarga, lah ini yang menjadikan agamanya nggak bersih, menjadi males, aneh. Nah, makanya kalau izin dulu, aku bawa ya, oh iya, langsung halal. Tapi langsung ngesak, bisa jadi orang bilang gini, engkau pokok gantek, ya tak tangan gantek. Boleh, tapi izin aku mau, itu boleh, maka lek gantek, lo kan bisa jadi kan sudah gitu. Makanya kita harus benar-benar bersih izin. Bahkan beberapa hari kemarin ada teman saya itu istilahnya apa ya, curhat gitu. Pokoknya cerita, saya itu beli mobil, terus sering dipinjem sama saudaranya. Bahkan sering gawe itu lebih ke saudara, bukannya apa-apa sih. Ada teman saya namanya itu kayak boleh disensor kok masuk TV ada harus. Beliau bilang gini, gak apa-apa saja memang, tapi berbalik itu bensin ngetek. Nah berarti bensinnya ini apa? Ini ya. Lalu kalau balik berarti bisa jadi KI pas ya haram kan gitu. Iya. Nah makanya semoga kita berbeda dari seperti ini, kita bisa memperbaiki ini. Ketika makan kemasukan yang haram maka sulit hatinya untuk ini. Walam yakun lida'watihi ijabun, dan doanya maka sulit diijabahi. Jadi berdoa bukannya terus aku ini mau balik dari kabel, tidak dulu, evaluasi dulu. Kira-kira membersihkan membersihkan makanan dulu, membersihkan apa ini yang membuat doa tidak terkabulkan. Nah baru kok nggak boleh sudah dulu tadi ya, tetap berdoa tapi tetap berusaha untuk memperbaiki apa yang kita makan. Satu lagi, karena minimal 15 menit mau saya buat 10 menit, tidak sesuai nanti. Soalnya beda nih, jadi penjelasan Pak Usman sama Pak Yusuf, karena beliau ini adalah ustaz yang sudah malang melintang. Sedangkan saya ustaz yang biasa makan di lintang, jadi bedanya sama-sama. Beliau ini ustaz negeri, saya ini ustaz swasta. Jadi kalau ada penjelasan yang kurang pas, kurang bagus seperti mana? Ya Ali, wahai Ali, man akala syubhat. Nah ini berarti bahas syubhat. Man akala syubhat, karena saya memakan barang syubhat, istabaha alaihi dinuhu, maka menjadi apa? Samar. Ingatlah sewong apa? Jadi agamanya jadi gak jelas. Wa adlama qalbu, dan menjadi gelap hatinya. Jadi agamanya jadi gak jelas. Hatinya menjadi gelap. Subhat baik yang tahu atau yang nggak tahu pasti ada efeknya. Haram subhat, tahu nggak tahu tetap ada efeknya. Pernah terjadi, saya dulu masih ingat kisah yang diceritakan oleh kiai saya dulu di pondok. Beliaunya cerita gini, dulu itu ada orang soleh istiqomah sholat tahajud. Suatu saat beliaunya keringan, nggak bangunnya subuh. Kalau keringannya orang soleh itu bukannya terus gantung gitu, dan subuh itu namanya sudah keringan. Terus keringan kok gak tangi, besoknya lagi gak tangi lagi, besoknya lagi kok sih iki orang sing salah ya. Diinget-inget lagi, apa ya sih? Oh mungkin ini. Akhirnya diinget apa? Jadi ternyata beliaunya habis makan, pas jalan selilitan. Oh selilitannya gak enak sih. Lah dulu kan pagernya kan dari frame, dari bambu. Joko titik terus dibuat joko selilit. Iku aku gurung izin nang sing duwe pager. Akhirnya beliaunya datang, Pak
Ini cukup, apa yang ada kesini ini? Aku sama sepakat, ya kuatir kafe, kami juga ada baru. Karena situ pun halang-halang. Lah habis dihalalkan nanti malamnya beliau sudah bisa bangun lagi sholat tahajud. Subhan. Kita nggak pakai tolak uang itu sembarang air cukup kan gitu. Itu makanya bukannya nggak bangun lagi gitu sampai pada saya itu misalnya. Kalau jangan insya Allah tidak coba dia sampai saya. Terus lanjutannya. Terus Saya pikir saya mati. Waman akal haram, dan barang siapa makan haram mata kolbu, maka mati hatinya. Jadi kalau sudah jadi gelap, kalau ini mati sudah bisa. Kalau mati itu gimana? Ya kalau dinasihati nggak masuk sudah. Wangel, betulan nih, angel, jadi ya, angel, jadi sulit, angel wes. Jadi berhenti. Makanya sekarang banyak yang mungkin bisa jadi karena banyak makanan haram yang masuk, akhirnya banyak yang sulit tuturannya. Apa sulit tuturannya? Sulit menasihatinya. Gitu. Biasanya swasta ya. Jadi sulit menasihatinya. Bahkan saya kemarin ngetes, waduh, ini masuk itu. Apa-apa semoga jadi pelajaran. Saya kemarin ngetes, terus ada yang nggak lulus, terus habis itu dia balik lagi minta tes lagi. Oh, namanya dipanggil aja. Kelompoknya siapa kemarin? Pokoknya aja, kelompoknya siapa kemarin kembali lagi kemarin. Terus akhirnya saya tes lagi. Saya tes lagi itu namanya, mau disaksikan nih. Jadi ini ada beberapa yang masih kurang, gitu ya. Masih kurang, maka saya tes dengan lihat. Ketika baca masih langsung salah. Langsung, ya Ustaz, makanya saya gini kepada anak saya ini sudah saya ajari tapi dianya nggak mau. Dia langsung melewat ini. Mama dia melewat itu. Gitu. Nggak boleh mana kayak gitu kan Ustaz. Dibilangin Ustaz. Nggak boleh, mama memandang kayak gitu. Mamanya bilang langsung melewat. Nggak boleh senyum. Terus nggak kuat, terus kata senyumnya nggak kuat. Ada kemarin. Lah, yang seperti itu, nah, maka nyoba untuk bersih full 100% sulit ya. Karena itu tadi ada beberapa yang kita nggak tahu kalau itu ternyata haram, tapi kita berusaha, berusaha. Salah satunya adalah mengajarkan sejak dini anak-anak untuk puasa Senin Kamis. Jika ada yang haram, biar cepat hilang, nggak sampai mati. Wa khafatihi dan ampang, apa ampang? Ringan agamanya. Jadi agamanya malah nggak berat, ringan, gampang no. Jadi gampang no itu dulu, ya bu, kayak sambung gampang no. Puasa apa namanya? Atau kayak ya bu mantes, foto aeris, kan gitu gampang no itu namanya, gitu. Sodako, karena sunai. Puasa terus kan, jadi gampang no. Nah gampang no itu maka kalau biasa gampangan, nah ini yang berbahaya. Kalau sesekali gampang no, tidak masalah. Yang seperti disampaikan Gus Pak poso terus sesekali, ya nggak poso. Jadi sesekali, karena kerinan gimana? Karena Rasulullah juga pernah kerinan sekali, jadi kerinan sunnah ini. Rasulullah pernah kerinan, sesekali ya sunnah. Rasulullah pernah kerinan ya. Jadi ketika mau ngantuk, cuapek, terus mau kok aduh saya ini capek ada apa Rasulullah tidur aja wis nanti tak bangun bener iya akhirnya tidur ternyata Ali keturun pisan akhirnya bangun sudah panas jadi sudah kepanasan berarti sekitar kurang lebih matahari jam 7 mungkin jadi gitu kerinan jadi pernah gelis sedikit kalau kita bukan pernah kerinan insyaallah sering saya asli saya. Terus wa dha'ufa yaqinuhu dan menjadi lemah keyakinannya. Jadi terhadap kayak keyakinan rezeki itu sudah Allah yang menjamin itu ya ora iso. Kayak ini lemah sudah. Keyakinannya kepada gampang kok rezeki kok. Jadi sisi kita ya harus jadi menyangkal keyakinan itu Gusti Allah pasti nurut sisi Gusti Allah nurut kan lah di sana jadi tak kuat keyakinannya sudah tidak kuat keyakinan saya jadi ingat
Ceritanya Habib Jamal, ada seseorang syekh bilang gini, orang kalau mau berbuat kebaikan itu akan dihadang oleh 70 malaikat, 70 setan. Nah, terus ada seorang santri yang gini, kamu aku boleh sedekah ente. Akhirnya beliaunya pulang. Pas pulang langsung ngambil beras ditaruh di bawah gitu. Terus kata istrinya, Mas, tadi bernyanyi tak sobat loh. Dan ini sih bang, aku bisa melihat lo, gak usah menyanyi sekalian. Akhirnya nggak jadi sedekah. Terus bilang syekhnya, Syekh ternyata benar. Kalau mau kebaikan itu ada yang menghalangi. Saya memang tidak menemukan 70 setan, tapi di rumah ternyata ada bokeh setan. Jadi akhirnya nggak sadar. Itu makanya harus kuat keyakinannya ketika haram itu ditinggalkan. Wahajabawahu dan wahajabawahu dan dihijab, doanya itu dihijab. Jadi sulit untuk terkabul. Itu ketika apa? Ketika makan haram. Insya Allah ini ya, kalau makan haram maka berapa hari tidak diterima? 40 hari. Sekali makan haram tidak diterima 40 hari ibadahnya. Berarti pas doa nggak diterima juga. Sekali makan, lah sapirin mulu ping 10 berarti ya itu tadi 40 ping 10 yes. Semoga kita jauhkan dari hal seperti ini. Kalau aminnya faktornya berarti seperti itu. Oke, orang. Satu lagi waqalat ibadatuhu dan apa ini? Oh, ijib. Waqalat ibadatuhu dan sedikit ibadahnya. Yaitu tadi, jadi menjadi ibadahnya sedikit bersalah-salah. Karena gara-gara makanan haram yang membuat hatinya gelap, mismar ibadah. Oke, semoga kita terhindar dari hal seperti ini. Dan semoga kita selalu bisa menjaga yang halal. Diniatkan dulu, insya Allah Allah akan membantu. Jadi jangan sampai Allah mengambil lewat penyakit. Mending kita mengambilnya dengan puasa. Jangan sampai Allah mengambilnya dengan musibah atau adab. Mending kita mengeluarkannya dengan sedekah. Oke, mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sangat menarik sekali pembahasan dan ini mudah-mudahan menjadi hikmah bagi kita. Karena pembahasan awal di hadis ini sangat jelas, orang yang bisa menjaga hadis ini, menghafalkan, mengamalkan, itu dijamin hidupnya hamidan. Hamidan itu hidupnya mulia, terpuji. Dan kita bisa mengamalkan hadis ini. Tapi ya ngabut, angil jangan setamin tadi ya. Pertama saja bahasannya sudah ngeri saya. Saya kalau bahas ini mesti ngeri. Sulit sekali menjaga diri kita dari hal-hal yang haram, apalagi yang syubhat, yang halal saja sulit katanya ya, apalagi yang atau kebalikannya dengan singan apa namanya? Unen-unenin orang boleh sing haram ya wangil apa sing tapi kita tetap berusaha mudah-mudahan dijaga oleh Allah sehingga kita bisa mencari rezeki hanya yang halal, karena thalabul halal wajibun, mencari rezeki yang halal itu wajib, dan kita terhindar dari perkara yang haram termasuk juga yang syubhat sehingga kita dijaga oleh Allah, kita jadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Pokoknya memang benar Ustaz dari tes-tesan ini. Kalau kita itu roto abot ibadah, terus dinasihati wong, menerima nasihat roto angin, introspeksi ini gampang. Barangkali ada sesuatu yang haram yang kita lakukan, tidak hanya yang masuk ke tubuh kita, barangkali ada yang kita lakukan haram, apalagi yang masuk ke tubuh kita haram. Tes-tesan ini gitu. Makanya Umar bin Khattab itu menyatakan kalau sebelum tidur kita itu dianjurkan merenung sebentar. Mau tidur itu apa yang saya lakukan tadi sudah baik atau belum? Nggak usah mikir utang, nggak usah dulu. Jadi merenung apakah tadi yang kita lakukan sudah baik atau belum? Jadi itu sehingga tidur kita menjadi nikmat. Itu hari ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua sehingga kehidupan kita semakin baik,
semakin diridhai Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita bisa istiqomah setiap pagi mengikuti kegiatan ini sehingga ilmu kita bertambah, maka tentu ilmu kita akan menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.